warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Adapun visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, kreatif, dan berakhlak berdasarkan profesi sekolah. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, kreatif, dan berdasarkan profesi. Itu di bawah. Terwujudnya peserta didik yang cerdas. Kreatif. Kedua adalah misinya. Berdasarkan misi yang telah dirumuskan berikut adalah misi UPT SMPN Pulau Madu nomor 26 Pulau Seraya. Yang pertama, menciptakan suasana sekolah yang religius dan toleran. Yang kedua, mengembangkan budaya berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam beraktivitas di sekolah. Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, bermakna, menginspirasi, sesuai bakat serta minat peserta didik. Kemudian yang keempat, membiasakan peserta didik melakukan praktik baik untuk penguatan karakter dan peduli lingkungan. Apakah teman-teman guru ada yang perlu dikoreksi atau ditambah atau dikurangi? Silakan. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun menurut saya terkait dengan misi yang kita sudah bahas dan sudah disepakati, menurut saya ini sudah sesuai, ini sudah mantap dengan latar belakang yang memang betul-betul ada di lingkungan sekolah kita ini, bahwa harus menciptakan suasana sekolah yang religius. Karena kalau misalkan kita tidak menciptakan terkait itu, maka nilai-nilai yang diterapkan oleh siswa itu akan sama dengan orang-orang yang tidak terpelajar. Itu salah satu kita menanam nilai-nilai religius. Yang kedua, terkait dengan mengembangkan budaya akhlak mulia dan budi pekerti luhur dalam beraktivitas di sekolah. Ini kita bisa juga terapkan dari misal pada saat piket pagi-paginya kita bisa tanamkan juga di situ, memberikan sentuhan-sentuhan siraman rohani dan lain sebagainya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran kreatif, ini tergantung dari guru masing-masing. Pembelajaran kreatif yang mana yang memang mereka ingin terapkan, tergantung dari metode-metode yang kita gunakan, yang mana yang paling pas dan masuk dalam pemahaman siswa. Sedangkan yang keempat yaitu membiasakan peserta didik melakukan praktik baik untuk penguatan karakter dan peduli lingkungan. Ini bagus juga. Artinya tidak ada orang yang tidak inginkan lingkungannya itu tidak aman, tidak baik, dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah mantap. Ya, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih atas masukannya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang lain kepada tanggapan atau ya, ada sedikit tambahan tadi tentang penjelasan dari Pak Sudipta itu mengenai misi. Pembelajaran yang kreatif. Nah, pembelajaran yang kreatif itu misalkan tergantung guru-guru mata pelajaran tertentu bagaimana kreatifnya membawakan materi di kelas. Nah, berhubung karena lingkungan sekolah kita yang tidak ada listrik, biasa sinyal juga tidak mendukung. Ya adalah sinyal tapi biasa tidak berjalan stabil seperti di daerah-daerah lain. Nah, maka bisa juga
bisa dengan menggunakan mengajarnya bisa menggunakan alat-alat bantu yang kita buat sendiri atau apa itu alat peraga yang dibuat sendiri misalnya. Ya medianya itu karton bisa disiasati dengan kalender bekas. Ya dijadikan sebagai karton. Pokoknya bagaimana kreatif kita lah. Tapi di sini bukan cuma diharapkan guru yang kreatif, siswanya juga harus diusahakan bagaimana menumbuhkan kreativitas mereka itu. Nah, kira-kira untuk guru mata pelajaran, ada yang bisa memaparkan langkah yang diambil sebagai guru untuk perwujudan dari visi dan misi kita. Sedikit Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan bidang studi yang saya ajarkan, karena yang saya ajarkan adalah bahasa Indonesia, langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk menumbuhkan kreativitas siswa yakni dari segi penggunaan media yang ada yang tersedia di lingkungan sekolah. Saya bisa menjabarkan di dalam materi menyusun teks deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sekolah yang bisa saya jadikan sebagai media atau objek sebagai bahan tulisan anak-anak dengan model pembelajaran field trip misalnya, menjadikan lingkungan sebagai objek tulisan. Saya bisa mengajak anak-anak keluar ke lingkungan sekolah dan memilih salah satu alat atau mungkin salah satu bentuk tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, misalnya pohon pisang atau pohon mangga atau mungkin tumbuhan-tumbuhan yang mereka sukai di sekitar sekolah yang akan menjadi objek tulisan mereka dan mereka akan menuangkannya di dalam bentuk tulisan deskripsi. Bagaimana mereka meningkatkan kreativitas mereka di dalam menyusun teks tersebut berdasarkan objek yang mereka amati secara langsung. Seperti itu kalau menurut saya untuk menumbuhkan kreativitas kemampuan siswa di dalam menyusun teks deskripsi. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan. Berdasarkan hasil pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah kita rumuskan bersama, maka saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjalankan fungsi dan peran dalam bidang masing-masing. Peran yang dimaksud ini bukan hanya sebagai guru mata pelajaran, tapi juga kita membuat visi dan misi ini dengan menjalankan tugas tambahan dengan sebaik-baiknya. Kita akan mewujudkan hal ini dengan melengkapi sarana dan prasarana. Demikianlah pemaparan visi dan misi sekolah kita hari ini. Atas waktu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.